the weight is crushing down and hope feels far from here, when the cave is cold and dark, yet your whisper says, I am near. I will not be shaken, for my faith is built on the rock that never moves. Storms may come and winds may blow, but on Christ, my firm foundation, I stand. I won't stand alone in the battle. I will walk with those you send my way. I won't close my hands in the struggle. I won't give even when I fray. Under pressure, I will not be alone. Under pressure, I will not be crushed. Under pressure, I will make it through. Exodus 14 verse 14 says, the Lord will fight for you. You need only to be still. My house is built on you, Jesus, the rock that holds in every season. You've never failed, and you won't start now. Shalom, selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa. Berdiri Bapak Ibu semua. Hari ini kita akan bersuka cita. Hari ini kita akan menerima berkat dari setiap pujian, berkat dari Tuhan yang akan kita sampaikan, yang akan kita terima pagi hari ini. Melayan yang menonton live streaming kita, selamat datang dan selamat beribadah di AFJF Citylink Bandung. Mari kita berdoa Bapak Ibu semua. Bapak, kami bersyukur ya Tuhan untuk pagi hari ini, pagi yang indah, pagi yang cerah, pagi yang luar biasa yang Tuhan sudah Kau berikan dalam kehidupan kami ya Tuhan, untuk nafas baru yang Kau berikan masih dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan sekarang ya Tuhan, kami mau memuji nama-Mu, kami mau menyembah nama-Mu, kami mau menerima berkat firman-Mu ya Tuhan. Kau yang mengurapi kami, Kau yang menyertai kami ya Tuhan, sehingga pulang dari ibadah ini kami mendapatkan kekuatan yang baru daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk beribadah hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sekali lagi shalom, boleh beri salam pada kiri kanan kita. Happy Sunday, welcome home. Mari sama-sama menyembah Tuhan, berikan pujian yang terbaik. Segala pujian syukur kita hanya bagi Tuhan. Amin. Hey, sama-sama bertepuk tangan buat Tuhan, karena segala pujian syukur hanya bagi Dia, Raja di atas segala raja. Haleluya. Haleluya. Segala puji syukur, sama-sama katakan, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Dia yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja.
Ibu boleh bertepuk tangan di atas kepala buat Tuhan. Yuk, sama-sama. Haleluya. Kami mau naikkan syukur kami bagi Tuhan. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Dengan sepenuh hati katakan, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sekali lagi. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, pagi ini kita boleh sama-sama bangkit, tinggikan nama Tuhan lebih lagi. Haleluya. Saya mau bangkit serukan nama Yesus pagi ini Tuhan. Biarlah kuasa-Mu nyata di tempat ini, melawat setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Katakan, bangkit serukan nama Yesus. Yes. Maju, nyatakan kuasanya. Dengan iman kita katakan, kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya, bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya, nama Yesus, nama Yesus. Menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Kami percaya Tuhan, nama-Mu mengalahkan setiap musuh. Nama-Mu segalanya atas kami Tuhan. Mari Bapak Ibu dengan segala hati katakan, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, maju, nyatakan kuasanya. Sama-sama dengan iman kita katakan, kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya, nama Yesus, nama Yesus. Menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus. Boleh sama-sama bertepuk tangan buat Tuhan. Yuk. Hey. Haleluya.
Yesus, kota benteng yang teguh. Kami percaya Tuhan, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, benar yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya, namamu besar ya Tuhan. Kita seorang-seorang yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Boleh silakan duduk Bapak Saudara. Shalom Church, senang sekali rasanya bisa bertemu kembali di minggu yang luar biasa ini. Saya harap semuanya dalam keadaan sehat dan dipenuhi dengan sukacita dari Tuhan. Bulan ini kembali kita akan disegarkan dengan topik yang baru, yaitu When Under Pressure. Kita akan belajar mengenai apa yang harus kita lakukan ketika kita sedang di bawah tekanan, supaya kita tidak salah langkah dan mendukakan hati Tuhan. Mari siapkan hati untuk belajar dan menggumuli tema firman Tuhan bulan ini. Kami menyambut dengan sukacita bagi Anda yang baru pertama kali bergabung di IFJF Citylink. Great to see you here. Kami berharap IFJF Citylink dapat menjadi rumah dan komunitas baru bagi Anda. IFJF Citylink mengadakan beberapa kegiatan dan program yang dapat Anda ikuti berikut ini. iPray Service diadakan setiap hari Rabu secara online via Zoom jam 7 malam. Program ini bukan hanya rutinitas saja, tetapi ini komitmen kita untuk terus memuji Tuhan dan berdoa bersama-sama. Link Zoom akan dibagikan melalui grup WhatsApp atau sosial media IFJF Citylink. Kami mengajak Anda semua untuk bergabung dengan care group yang tersedia. Care group diadakan untuk menjadi wadah pertumbuhan Anda, baik secara pribadi maupun rohani. Di sini kita akan bertumbuh bersama, saling menguatkan dan berbagi pengalaman dalam perjalanan hidup kita. So, tunggu apa lagi? Yuk join care group sekarang. Berikut jadwal ibadah IFJF Citylink. Super Sunday diadakan setiap hari Minggu jam 9 pagi secara onsite di Alive Group Festival Citylink lantai 3A. Dan secara online di YouTube IFJF Citylink. Kami mengundang seluruh jemaat untuk bergabung dalam ibadah yang penuh dengan sukacita. Kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama di sana. Kids Service tersedia bagi anak-anak yang berusia di bawah 12 tahun. Diadakan setiap hari Minggu jam 9 pagi di Kids Hall Festival Citylink Mall lantai 3A. TYC Service diadakan untuk rekan-rekan teens, youth, dan college. Ibadah TYC diadakan setiap hari Minggu jam 9 pagi. Mari sobat muda-mudi terkasih, kita datang ke hadirat Tuhan berkumpul untuk saling menguatkan, bertumbuh dalam iman, dan biarlah ibadah kita menjadi momen untuk kita semakin mendekatkan diri kepadanya. Untuk informasi lebih lanjut seputar IFJF Citylink, silakan terhubung dengan kami di WhatsApp Group atau sosial media IFJF Citylink. Ataupun Anda juga dapat mengunjungi All Access Link yang tersedia. Kami mengucapkan Happy Birthday and Happy Anniversary bagi Anda yang merayakan di minggu ini. Selamat menikmati anugerah Tuhan tahun ini dan di tahun-tahun berikutnya. Semakin diberkati dan menjadi berkat. Sekian IFJF News minggu ini. Keep rejoicing and always be happy. Sami out. Ya, saatnya kita akan memberikan persembahan
persembahan bisa dilakukan dua cara, bisa lewat amplop yang tadi dikasih sama Asher, lalu dimasukkan dalam amplop di depan, atau via QR code yang ada di depan, atau via transfer. Kita akan kasih semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan, persembahan kita, perpuluhan kita akan berikan kepada Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap berkat-Mu yang sudah Kau berikan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Saatnya sekarang kami memberikan persembahan kami ya Tuhan, perpuluhan kami, berkat apapun yang sudah Kau berikan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami memberikan kepadamu lewat gereja ini ya Tuhan. Kau memberkati setiap persembahan kami, perpuluhan kami, supaya bisa menjadi kemuliaan untuk nama-Mu ya Tuhan. Berkati setiap kami, apapun yang kami kerjakan Tuhan, yang berhasil ya Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memberikan persembahan dengan hati kami yang sukacita. Haleluya, amin. Selamat memberi. Selamat memberi Bapak Ibu. Dan tetap dalam hadirat Tuhan, saya percaya bahwa pagi ini Tuhan rindu membawa setiap kita ada dalam level yang lebih tinggi lagi, saya percaya. Dan mungkin Tuhan boleh izinkan sesuatu yang tidak enak terjadi dalam hidup kita. Dan sepertinya kita nggak melihat ada harapan di situ. Tapi satu hal, kita memiliki Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dalam kehidupan kita, dan Allah yang selalu menolong hidup kita. Baik, kita terus dalam hadirat Tuhan, kita boleh nyatakan bahwa Tuhan tidak pernah rugi ketika kami menaruh harap percaya kami kepadamu. Dan tidak pernah rugi Tuhan ketika kami memiliki iman kepadamu. Karena Engkau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja, meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Kami percaya padamu Tuhan. Sama-sama dengan iman kita katakan Bapak Ibu. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja. Meski mata
setia. Biarpun mungkin saat ini Tuhan, doa kami sepertinya belum mendapatkan jawaban dari, tapi kami mau terus katakan bahwa Tuhan, iman yang kami pegang hanya kepadamu. Biarpun mungkin saat ini kita merasakan masih ada tekanan dalam hidup kita, tapi pagi ini kita boleh sama-sama katakan bahwa Tuhan, kami hanya percaya kepadamu. Kami hanya berharap kepadamu. Iman kami hanya kepadamu Tuhan. Ya Yesus Tuhan, ku percaya hanya padamu Tuhan. Ku percaya hanya padamu Yesus. Haleluya, haleluya. Sama-sama dengan iman bangkit berdiri, katakan Bapak Ibu. Percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa, asal Kau di sampingku. Masalahku masih ada, tetap percaya Kau yang terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Pribadimu tidak pernah berubah Tuhan. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Hanya pribadimu yang tidak pernah berubah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Percaya hanya padamu Tuhan. Kau Allah yang setia. Kami percaya padamu Tuhan. Kami percaya hanya padamu Yesus. Haleluya, haleluya. Iman kami hanya padamu Tuhan. Kami percaya padamu Tuhan. Kau Allah yang tak pernah tinggalkan kami. Kau Allah yang tak pernah kecewakan kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia. Haleluya. Haleluya. Kami angkat namamu Yesus. Kami tinggikan namamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Segala pujian bagimu, Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang,
Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kami percaya Tuhan, di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Benar Tuhan, Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, sekali, selamanya Yesus, selamanya. Dan kami percaya Tuhan, harapan kami di dalam-Mu tidak akan pernah hilang. Takkan hilang, karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Biarlah pujian ini boleh menjadi perkataan iman setiap kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Biarpun dalam setiap musim kehidupan kita, saat kita kuat, saat kita lemah, saat kita berlimpah, saat kita kurang, tapi biarlah kita boleh terus mengatakan bahwa Tuhan, iman kami sekali Yesus, selamanya Yesus. Mari Bapak Ibu dengan segenap hati sama-sama katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus. Ya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya. How great is our God, sing with me, how great is our God. How great is our God.
katakan how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Never bow down, never bow down. You are worthy of our praise. Let my heart receive how great is our God. Never bow down, never bow down. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Let's sing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou yang dipuji-puji di tempat ini. Hanya nama Tuhan Yesus yang kami agungkan. Sungguh Tuhan,
Engkaulah Tuhan yang layak menerima setiap pujian kami. Engkaulah yang layak menerima segala pengagungan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bangga ya Tuhan. Kami mempunyai Allah seperti Engkau. Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kami ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami ada di tempat yang terbaik Tuhan. Kami ada dalam rumah-Mu Tuhan. Kami boleh mengagung-agungkan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap pujian pengagungan yang bisa kami naikkan kepadamu Tuhan. Biarlah ini semuanya menjadi korban syukur kami Tuhan. Persembahan kami yang menyenangkan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami yakin percaya Tuhan, kalau Tuhan sudah hadir di tempat ini Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan itu sudah melanda setiap kami ya Tuhan. Sehingga tidak peduli Tuhan, apapun keadaan kami waktu datang Tuhan, kami yakin percaya Tuhan, kesembuhan itu Tuhan sudah kerjakan saat ini juga Tuhan. Pemulihan itu Tuhan sudah kerjakan bagi setiap kami ya Tuhan. Ada kekuatan yang baru, ada kesegaran yang baru daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Segala beban-beban kami boleh terlepas Tuhan. Bahkan Tuhan kami bersyukur Tuhan, bahwa rancangan-Mu bagi setiap kami tidak pernah gagal Tuhan. Dan rancangan-Mu bagi kami Tuhan adalah masa depan yang cerah, masa depan yang penuh pengharapan yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Karena itu kami bersyukur Tuhan, di tengah-tengah Tuhan keadaan dunia yang mengalami perubahan demi perubahan, tapi kami bersyukur Tuhan, kalau kami boleh tetap berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Kalau iman kami boleh tetap teguh di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sebentar juga Tuhan, kami mau menerima firman-Mu Tuhan. Kabar baik ya Bapa. Kami bersyukur untuk hamba Tuhan yang Tuhan sudah utus ke tempat ini. Biarlah Tuhan yang menambahkan hikmat-Mu Tuhan. Tuhan akan pakai Tuhan hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Firman Tuhan itu menguatkan kami. Firman Tuhan itu boleh menegur kami ya Tuhan. Bahkan firman Tuhan itu juga Tuhan boleh menerangi setiap jalan-jalan hidup kami. Supaya hidup kami terus di dalam jalannya Tuhan. Supaya hidup kami boleh terus menyenangkan Tuhan. Hidup kami boleh terus memuliakan nama Tuhan. Roh Kudus tetap ada dalam hati kami. Roh Kudus tetap menguasai Tuhan ruangan ini ya Tuhan. Sehingga kami boleh fokus mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. Dan kami mendapat berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu semuanya, kita akan deklarasikan kabar baik pada pagi hari ini. FGM City Bandung, inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam hidup. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam kehidupan saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencana. Sama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God and make disciples. Life in God's word. Renewing the mind. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu semuanya, pada pagi hari ini kita bersyukur ada hamba Tuhan yang dari jauh dari Amerika, Portland Bible College, sudah hadir di tempat ini dengan ditemani oleh hamba Tuhan dari Bandung yang akan memberikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya akan membacakan sedikit biografi daripada beliau. Pastor Jason Poser dan istrinya Angie telah melayani Tuhan untuk membangun gereja lokal di sekitar 20 tahun yang lalu. Dan mereka sudah melayani Tuhan di Kamboja selama 16 tahun sudah di Kamboja. Amazing, Kamboja, 16 year, right? Dan juga 4 tahun sudah di Portland Bible College di Amerika, 4 tahun sebagai pastor campus. Dan dia sekarang juga senang untuk memberikan equip atau melengkapi para leaders untuk hidup di dalam rencananya Allah. Dan Jason and Angie juga tinggal di Portland. Dan mereka tinggal di dalam sebuah namanya Mana House, dalam sebuah gereja di sana.
Dan mereka mempunyai 3 anak, yaitu Caleb, Justus, dan Emma. Dan satu lagi mantunya, daughter-in-law, Maya namanya. Dan sekarang mereka sudah, kalau ada punya waktu luang, Jason and Angie love to spend time motorcycling and hiking also. And pergi ke gunung, Forest of Oregon and Southern Washington. Oke, demikian beberapa keterangan dari saya. Dan sekarang let's welcome the word of God from Pastor Jason Prosser. Ya, oke. Dibantu oleh Pastor Philemon yang akan memberikan terjemahkan khotbah pada pagi ini. Oke. Thank you so much, Pastor. Please take a seat, duduk. Well, good morning. Selamat pagi. How's everybody doing today? Bagaimana kabarnya saudara sekalian? Good. First, I want to thank Pastor Henry. Saya ingin berterima kasih kepada Pastor Henry. Thank you so much for having me here today. Terima kasih sudah memiliki saya di tempat ini. It is a pleasure and a joy for me to be here. Merupakan suatu sukacita untuk saya bisa ada di tengah-tengah saudara. Also, thank you to the worship team. Jadi terima kasih kepada tim Praise and Worship. Worship team leads us into the presence of Yang God. sudah membimbing kita di dalam hadirat Tuhan. I can feel the powerful presence of God as you worship and lead us into God's presence. Saudara bisa merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa ketika kita memuji dan menyembah Tuhan. What a wonderful time to prepare the way for God to come. Merupakan waktu-waktu yang baik untuk bisa mempersiapkan jalan bagi firman Tuhan. It says in the Bible, it says that God is exalted Di dalam firman when Tuhan we dikatakan bahwa Tuhan praise Him and worship ditinggikan Him. ketika kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. And as He is lifted up, all men will be drawn to Him. Dan ketika dia ditinggikan, maka semua umatnya akan mendekat kepada dia. So worship team, keep up the great job. Jadi tim Praise and Worship teruskan kerja baiknya. Yeah, God is glorified. Amen. Tuhan dimuliakan, amin. Yeah. All right. So today we're going to talk about something I believe God wants to speak to each one of us. Sehingga pagi hari ini kita akan berbicara sesuatu yang saya percaya Tuhan ingin sampaikan kepada setiap daripada kita. I believe God has a purpose and a plan and a message for you today. Saya percaya Tuhan memiliki tujuan, rencana, dan pesan untuk setiap daripada saudara pagi hari ini. We've been singing about it today in the worship. Kita sudah menyanyikannya dalam lagu Praise and Worship. And that God wants to fulfill His purposes in us and take us to the future where He wants us. Bahwa Tuhan ingin memenuhi tujuannya dalam kehidupan setiap daripada kita dan membawa kita kepada masa depan yang dia sudah rencanakan bagi setiap kita. John 10 verse 10 talks about an abundant life that God has for us. Yohanes 10 ayat yang 10 dikatakan bahwa Tuhan memiliki suatu kehidupan yang penuh dipersiapkan untuk setiap daripada kita. It says in Jesus we will have life and life more abundantly. Sama di dalam Yesus kita memiliki kehidupan yang dipenuhi sampai meluap keluar. It's not just the average life. Bukan hanya kehidupan rata-rata, It's not just surviving life. bukan hanya kehidupan yang bertahan, But it's the abundant life that Jesus promises for us. tetapi kehidupan yang melimpah-limpah yang dijanjikan Yesus untuk kita. And it's not just, oh, I wish it might happen, but no, this is a promise of Jesus. Dan bukan hanya sekedar saya berharap ini akan terjadi, bukan, tetapi ini merupakan janji daripada Yesus. My heart is to see people who will come alive in victory and move forward in faith. Hatinya adalah untuk bisa melihat umatnya dipenuhi dari dalam hati keluar dan bergerak maju di dalam iman. This is one of the reasons why we went to Cambodia. Ini merupakan salah satu alasan kenapa kami pergi ke Kamboja. Because God has a plan and a purpose for people in Cambodia. Karena Tuhan memiliki rencana dan masa depan bagi orang-orang di Kamboja. And we had the privilege to see people's lives changed. Dan kami memiliki mendapatkan suatu kehormatan untuk bisa melihat kehidupan orang-orang itu berubah. One of my friends was a young man who grew up begging on the riverside and shining people's boots. Dan salah satu teman saya adalah orang yang bertumbuh besar di pinggir sungai yang meminta-minta dan coba membersihkan sepatu orang lain. That was his job. He just lived on the streets. Itu merupakan pekerjaan dia hidup di jalanan. Then he came to our center and studied English for free. Dan kemudian dia datang kepada ibadah kami dan belajar bahasa Inggris untuk gratis. And he became better at English and better at English. Dan dia semakin ahli dalam berbahasa Inggris. Until finally he was running the whole English school. Hingga kemudian dia memimpin seluruh sekolah berbahasa Inggris. And in the meantime, he became a Christian, gave his life to the Lord.
Dan di saat yang bersamaan dia menjadi orang Kristen, dia memberikan hidupnya untuk Tuhan. God took him from where he was and brought him into abundant life. Tuhan membawa dia dari mana dia berada kepada suatu kehidupan yang melimpah-limpah. God's word is true. Firman Tuhan adalah benar. And when we give our lives to it, Dan ketika kita memberikan kehidupan kita kepadanya, he will do what he promises in us. Amen? dia akan melakukan apa yang dia janjikan untuk kita. Amin. So that's what we're going to talk a little bit about today. Jadi itu yang akan kita bicarakan pagi hari ini. The title of my message, I called it Faith Forward. Judul daripada pesan saya berikan judul Maju dengan Iman. It's faith, but it's also a forward moving faith. Merupakan suatu iman tetapi juga iman yang membawa kita melangkah maju. It's not just a faith that waits, Bukan hanya iman yang menunggu, but it's a faith that takes steps to move into the promises of God. tetapi suatu iman yang melangkah maju masuk ke dalam janji Tuhan. Let me introduce you to my family here. Saya ingin memperkenalkan kepada saudara keluarga saya. Pastor Henry talked about him a little bit, Pastor Henry sudah membahasnya sedikit. but this is our family here. Ini adalah keluarga kami. So this is my wife is here in the middle. Ini ada istri saya yang di tengah. This is my oldest son Caleb, Ini merupakan anak saya yang paling tua, Caleb. and this is his wife Maya. Dan ini adalah istrinya, Maya. So we're all hugging Maya because she's a new member of our Ya, family. kita semua memeluk Maya karena dia adalah anggota paling baru dalam keluarga kami. And so Caleb is 22, Nah, Caleb berusia 22 tahun. and then Justice is in the back here. Dan kemudian ada Justus yang di belakang. He is 18, Dia berusia 18 tahun. and he is studying in Portland Bible College. Dan dia sedang memulai pembelajarannya di Portland Bible College. And then this is my daughter Emma. Dan ini ada anak perempuan saya, Emma. She's 17, Dia berusia 17 tahun. and she's in our final year of high school. Dan dia ada di tahun terakhir sekolah SMA. So this is my family. Ini adalah keluarga saya. And I have one more member of my Dan family. saya punya satu anggota terakhir dari keluarga saya. This is our dog. Ini adalah anjing kami. His name is Thorin. Namanya adalah Toren. He is actually a dog we got in Cambodia. Dia sebenarnya merupakan anjing yang kami dapatkan di Kamboja. And we brought him from Cambodia to America. Dan kita bawa dari Kamboja ke Amerika Serikat. And everybody in all the other Cambodian dogs say that he's a lucky dog Dan kemudian anjing-anjing Kamboja yang lain berkata bahwa kamu itu anjing yang beruntung. because he got to live in America. Karena bisa tinggal di Amerika. We'll talk to him. We'll talk about him a little bit more Kita nanti later. akan bicarakan lagi tentang dia. So faith forward, what does that mean? Sehingga iman yang melangkah maju, apa artinya itu? So I have a definition of what faith forward is. Saya memiliki satu definisi mengenai iman yang melangkah maju. It's an attitude that looks forward in faith. Merupakan suatu sikap yang menatap ke depan dengan iman. It is an attitude that moves past disappointment Merupakan suatu sikap yang melampaui kekecewaan and past opposition dan perlawanan by eagerly pursuing the promises and the purposes of God. dengan penuh semangat mengejar janji dan tujuan Allah. In this life, we will face disappointment. Di dalam kehidupan ini kita akan menghadapi kekecewaan. We will face opposition. Kita akan menghadapi perlawanan. It's a guarantee. Sudah digaransikan akan terjadi. It doesn't matter if you are outside the church or inside the church, there Tidak. will be disappointment. Tidak peduli apakah saudara ada di gereja ataupun tidak ada di gereja, akan ada kekecewaan. Even Jesus said this when he was talking to his disciples. Bahkan Yesus pun berbicara hal ini ketika dia berbicara kepada murid-muridnya. He said, "Peace I leave with you, Dia katakan, damaiku kutinggalkan bagimu. not peace like the world gives." Bukan damai yang berasal dari dunia, But he said, "This peace is an inward peace." tetapi dikatakan ini adalah damai yang berasal dari dalam. And he's promising an overcoming peace because of his presence. Dan dia menjanjikan adanya damai yang datang karena hadiratnya. And at the very end, he says, "Because I am with you always." Dan di akhirnya dia katakan adalah karena saya bersama-sama dengan engkau selalu. And so we see that even if you're in or outside the church, you're still going to face difficulties. Jadi kita bisa melihat bahwa terlepas dari saudara di dalam ataupun di luar gereja, saudara akan mengalami musim-musim yang sulit. But how do we keep moving forward in faith even in the times of our difficulties? Tetapi gimana caranya kita bisa tetap melangkah maju dengan iman meskipun kita ada di dalam musim yang sulit? Sometimes it's easy to get stuck. Terkadang adalah mudah untuk kita menjadi terjebak. It's almost like when you're driving a car or a motorcycle through mud. Sama seperti you get mungkin kalau- stuck in the mud. Kalau saudara sedang berkendara dan kemudian terjebak di dalam lumpur.
And you can't keep going anymore because the mud is too thick. Dan saudara nggak bisa bergerak lagi karena lumpurnya itu sangat-sangat tebal. Sometimes that's how it is when we face difficulties in life. Terkadang seperti itu rasanya ketika kita ada di dalam musim-musim yang sulit. It could be trauma that happened to us. Bisa menjadi trauma yang terjadi kepada kita. Could be persecution that happens from outside of us. Bisa jadi penganiayaan yang terjadi dari luar kita. Could be people's broken promises. Bisa jadi orang yang tidak tepat janji. Or sometimes it could even be the results of our own poor decisions. Atau bahkan ini bisa saja menjadi hasil dari keputusan kita yang salah. We get all of these and face all of these disappointments. Kita harus menghadapi berbagai macam kekecewaan. How do we get out of the stuck mud to keep moving forward? Bagaimana cara kita bisa keluar dari lumpur untuk bisa tetap melangkah maju? Sometimes it's not difficulties, sometimes it's opposition that comes against us too. Terkadang bukan hanya karena masalah yang sulit, tetapi juga terkadang mungkin karena ada perlawanan yang melawan kita. The Bible talks about 3 sources of opposition. Firman Tuhan berkata adanya 3 sumber dari perlawanan. It talks about the world, the flesh, and the devil. Berbicara mengenai dunia, kedagingan kita, dan juga si jahat. Sometimes the things of this world distract us from moving forward in faith. Terkadang hal-hal di dunia ini mengalihkan kita dari kita melangkah maju dengan iman. The things of this world would say, go grab things for yourself, be successful, be happy, lift yourself up. Hal-hal di dunia ini berkata bahwa coba ambil segala sesuatu yang baik untuk dirimu sendiri. Jadilah senang, jadilah sukses untuk dirimu sendiri. Make yourself happy, be selfish. Jadikan dirimu bahagia dan jadilah berkonsentrasi pada diri sendiri. And all of that is opposite from what God teaches and what God tells us. Dan semua itu bertentangan dengan apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Sometimes the things that oppose us are in our own flesh. Terkadang yang melawan kita pun ada di dalam kedagingan kita sendiri. Sometimes we have desires or temptations that our flesh wants to go after and grab a hold of. Terkadang kita memiliki hawa nafsu yang diinginkan oleh natur kedagingan kita. And sometimes temptation comes from outside of us as well. Dan terkadang cobaan pun datang dari luar kita. We see clearly in the story of when Jesus was tempted in the wilderness that Satan also tempts us. Kita melihat kisah ini ketika Yesus pun dicobai di padang gurun bahwa si jahat pun mampu mencobai kita. How many people have heard that God has a wonderful plan for your life? Berapa banyak dari saudara yang percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang luar biasa untuk kehidupan saudara? Yeah, we've heard that before, right? Kita sudah pernah dengar itu, bukan? Well, the truth is Satan has a terrible plan for your life. Nah, kenyataannya juga si jahat pun memiliki rencana yang buruk untuk kehidupan saudara. And that's the opposition that we face. Dan itu adalah perlawanan yang kita hadapi. And so it's important that we always keep our eyes focused forward. Sehingga penting untuk kita terus menjaga mata kita fokus kepada apa yang ada di depan kita. So listen to what it says in Joshua 1 verse 9. Ini kita bisa melihat firman Tuhan yang dikatakan di Yosua 1 ayat yang ke-9. It says, "Haven't I commanded you, be strong and courageous. Do not be afraid or discouraged, for the Lord your God is with you wherever you go." Saya akan bacakan dalam bahasa Inggris, dikatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. So this was at the time when Joshua was just getting ready to lead the Israelites across the Jordan and into the promised land. Sehingga firman Tuhan ini diberikan kepada Yosua ketika Yosua hendak memimpin bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. And it's interesting if you read at the end of Deuteronomy. Dan menarik kalau saudara baca di akhir daripada kitab Ulangan. 4 or 5 times Moses says to Joshua, be strong and courageous, be strong and courageous, be strong and courageous. 4-5 kali Musa berkata kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. So many times, over and over again. Why did he have to say that to Joshua? Berulang kali dikatakan seperti itu. Kenapa Musa harus berkata hal ini kepada Yosua? Because of these oppositions against him. Karena adanya perlawanan yang melawan dia. Because of disappointments and discouragement and opposition. Karena ada suatu kekecewaan, suatu ketakutan yang akan melawan dia. Because of fear of how big the giant was before him. Karena ada suatu rasa takut mengenai raksasa-raksasa yang ada di depan dia. When Jesus sent out his disciples,
He also said, "Go, but remember I am with you always." Ketika Yesus pun mengirimkan murid-muridnya, Yesus pun berkata, pergilah tetapi juga ingat bahwa aku akan menyertai engkau selalu. So faith has a forward-looking attitude. Sehingga iman memiliki sikap yang melihat ke depan. Faith doesn't look backwards. Iman tidak melihat ke belakang. Faith looks forward. Iman melihat ke depan. Boldness always goes forward. Keberanian selalu melangkah ke depan. We can't sit and look backwards and have boldness and faith. Kita tidak bisa hanya duduk dan melihat ke belakang dan memiliki keberanian dalam iman kita. Usually when we're looking backwards, it's with regret or missing something in the past. Seringkali kalau kita melihat ke belakang, kita dipenuhi oleh rasa menyesal dan rasa kehilangan. But the hard part about moving forward is that it's not guaranteed. We don't know exactly what it's going to be in the Tetapi future. tantangannya ketika kita mau melangkah ke depan adalah hal yang di depan itu tidak bisa dipastikan. But faith moves forward. Tetapi iman tetap melangkah maju ke depan. You cannot be strong and courageous and still live in the past. Saudara nggak bisa memiliki hati yang kuat dan teguh kalau saudara tetap tinggal di masa lalu. You must be moving forward. To be Saudara bold. harus melangkah ke depan. Think about the story of David. Pikirkan mengenai kisah Daud. He ran towards Goliath to fight against Goliath. Dia berlari kepada Goliat untuk bisa menaklukkan Goliat. He was the only one who was strong and courageous. He moved toward the giant. Dia satu-satunya orang yang kuat dan berani, dia melangkah maju mendekati raksasa itu. Joshua and the Israelites also, that was being brave when they crossed the Jordan to face the giants. Yosua dan bangsa Israel juga sama-sama memiliki suatu keberanian untuk melewati sungai Yordan untuk bisa menaklukkan raksasa-raksasa. So for each one of us here, I want you to know that God wants you to move forward. Sehingga untuk setiap kita yang ada di tempat ini, saya ingin saudara mengerti bahwa Tuhan ingin kita melangkah ke depan. Have a faith forward attitude. Milikilah iman yang melangkah maju ke depan. There's a man who lived during World War II. Ada seorang laki-laki yang tinggal pada masa Perang Dunia yang kedua. His name was Viktor Frankl. Namanya adalah Viktor Frankl. He was a psychiatrist, but he was also a man who survived the Holocaust of the Germans in Dia World adalah War II. psikiatrik, tetapi dia juga adalah orang yang selamat dari masa-masa Holocaust yang dilakukan oleh Jerman. And he spent time in the concentration camps. Dan dia meluangkan waktu untuk ada di dalam kamp konsentrasi. And he had a Christian faith as well. He believed in God. Dia memiliki iman Kristen, dia percaya kepada Tuhan. And he observed that in the concentration camps, the people who survived and had the best chance of survival were people who were looking forward. Dia melihat bahwa kemungkinan besar orang itu bisa melewati masa-masa kamp konsentrasi tersebut adalah orang-orang yang memiliki suatu pengharapan akan ke depan. The people, the prisoners who were the most resilient were the people who lived with purpose. Orang-orang yang paling kuat di kamp konsentrasi tersebut adalah orang-orang yang sebenarnya memiliki tujuan. He said, the primary human drive is the search for meaning or the search for purpose. Dia katakan bahwa satu-satunya yang mendorong kehidupan manusia adalah suatu arti dan tujuan dalam kehidupan manusia. Love, purposeful work, and the attitude that one takes are the things that sustain us through the difficult times of life. Kasih dan segala sesuatu yang memiliki tujuan ke depan adalah satu-satunya hal yang bisa membuat kita mempertahankan kehidupan kita. So for us as Christians, we know that God is with us, and so we must live with purpose, looking forward in faith. Sehingga kita sebagai orang Kristen, kita tahu Tuhan bersama-sama dengan kita. Oleh sebab itu kita perlu melangkah dengan tujuan, dengan iman yang memandang ke depan. In Genesis chapter 1, it talks about the purpose that God created man for. Di Kejadian pasal yang pertama dikatakan Tuhan memiliki tujuan ketika dia menciptakan manusia. He created man in his image. Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. That means we are created to have his character. Yang artinya kita diciptakan untuk bisa memiliki karakternya dia. It says God created man to have dominion over the animals. Tuhan menciptakan manusia untuk bisa menaklukkan hewan-hewan. That means to rule over the earth. Artinya adalah untuk bisa memimpin di dunia ini. And also God created man and told them to reproduce. Dan juga Tuhan menciptakan manusia untuk bisa bereproduksi.
And God also created us to have a love relationship with Him. Dan Tuhan juga menciptakan kita untuk bisa memiliki hubungan dengan Dia. So these are the purposes of man, but it's also the purpose for us as well. Jadi ini the people. merupakan tujuan umum dari manusia, tetapi ini juga merupakan tujuan untuk setiap daripada kita. So these are some of the things that we can live for. Ini merupakan beberapa hal yang kita bisa pegang ketika kita sedang menjalani kehidupan. So faith forward does two things. It leaves things behind and it reaches forward to what is ahead. Sehingga iman yang melihat ke depan melakukan dua hal, yaitu adalah meninggalkan yang di belakang dan berusaha menggapai apa yang ada di depan. Philippians 3 verses 12 to 14. Filipi 3 ayat yang ke-12 sampai 14. This is what Paul says. Inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Do you want to just read it? Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia. Dikatakan, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. So Paul is saying, I'm moving forward. Sehingga Paulus berkata, aku melangkah ke depan. God has gotten a hold of my life for a purpose. Tuhan sudah menangkap kehidupan saya untuk suatu tujuan. So God got a hold of me. Sehingga Tuhan sudah menangkap saya. I want to get a hold of the purpose that God has for my Saya life. ingin menangkap tujuan yang Tuhan miliki dalam kehidupan saya. Paul said, I'm not there yet, Paulus berkata, aku belum sampai di situ. but I want to keep moving forward. Tapi saya mau terus bergerak ke depan. So he said, I'm going to do two things. Sehingga dia katakan, saya akan melakukan dua hal. First one is to forget what is behind Yang pertama adalah untuk bisa melepaskan apa yang ada di belakang and reach forward for what is ahead. dan menangkap apa yang ada di depan. So there's two parts to having a faith forward attitude. Sehingga ada dua bagian untuk bisa memiliki iman yang melangkah maju. The first part, Yang pertama, forgetting the behind melupakan yang di belakang and grabbing what is ahead. dan menangkap apa yang ada di depan. So let's talk about the first one, forgetting what is behind. Jadi pertama kita akan berbicara mengenai bagian yang pertama, yaitu melupakan apa yang ada di belakang. I've got 3 points that we can say for forgetting what is behind. Saya memiliki 3 poin yang kita bisa lakukan untuk kita hendak melupakan apa yang ada di belakang. The first one is to be humble. Yang pertama adalah untuk bisa menjadi rendah hati. Be humble. Jadilah rendah hati. This life that we live is not our own. Kehidupan yang kita hidupi bukanlah milik kita. The Bible says that we are bought with a price. Firman Tuhan berkata bahwa kita sudah dibeli oleh sebuah harga. And the life that we live is no longer our own, but it belongs to Christ. Dan kehidupan yang kita hidupi bukan lagi miliknya kita, tetapi miliknya Kristus. Our life was meant to glorify God. Kehidupan kita diperuntukkan untuk bisa memuliakan Tuhan. The worship team today, all that they did not do it so we can look awesome. Tim praise and worship yang dilakukan pada pagi hari ini, mereka tidak melakukannya untuk supaya diri mereka bisa terlihat keren. They don't stand on the stage, oh look at me, look at me. Mereka tidak berdiri di atas panggung dan berkata, lihat kepada saya. The true heart of worship says, look at him. Tetapi hati sesungguhnya ketika menyembah adalah lihatlah kepada Always dia. looking at him. Selalu melihat kepada dia. And that is to be every day of our lives as well. Dan itu harusnya terjadi dalam setiap hari kehidupan kita. How can my life glorify God? Bagaimana kehidupan saya bisa memuliakan Tuhan? Even if I go through hard times, how can my life glorify God? Bahkan meskipun saya ada di dalam masa-masa yang sulit, bagaimana caranya kehidupan saya bisa memuliakan Tuhan? If I go through difficult times, does my faith honor Him? Ketika saya melewati masa-masa yang sulit, apakah iman saya menghormati Dia? In John chapter 9, Di Yohanes pasal yang ke-9, there's a story that John writes about a man who was born blind. ada kisah yang dituliskan oleh Yohanes mengenai seorang muda yang lahir buta. And the disciples came to Jesus and they said, who sinned? Who did wrong? Was it this man or was it his parents? Dan murid-murid Yesus bertanya kepada Yesus, yang ditanyakan adalah siapa yang berdosa? Apakah anak ini atau orang tuanya yang berdosa? And Jesus answered, he said, neither this man nor his parents sinned. Dan Yesus berkata bahwa bukan dia ataupun bukan orang tuanya yang berdosa. Jesus said, this came about so that God's works might be displayed in him.
Dan Yesus berkata bahwa ini terjadi supaya pekerjaan Tuhan dapat dinyatakan melalui dia. So this happened in the boy's life, in the man's life, to glorify God. Sehingga hal ini terjadi dalam kehidupan orang muda ini untuk bisa memuliakan Tuhan. He faced the first part of his life not being able to see anywhere. Dia melewati masa mudanya tidak bisa melihat apapun. And one day he met Jesus. Tetapi satu hari dia bertemu dengan Yesus. And Jesus said, this happened so that God would be glorified. Dan Yesus berkata ini terjadi supaya Tuhan dapat dipermuliakan. Also in John chapter 11, Juga di dalam Yohanes pasal yang ke-11. when Lazarus was raised from the dead, Ketika Lazarus bangkit dari kematian. before he came back to life, Sebelum dia bangkit dari kematian, Jesus told his disciples, Yesus berbicara kepada murid-muridnya. this sickness will not end in death, Kesakitan ini tidak akan berakhir dengan kematian. but it is for the glory of God, Tetapi akan berakhir dengan kemuliaan Tuhan. so that the Son of God might be glorified through it. Sehingga anak manusia dapat dipermuliakan melalui hal tersebut. If we look at the situations of our lives as a glory to God, that's the true perspectives that we need to have. Kalau kita melihat kehidupan kita sebagai alat untuk memuliakan Tuhan, maka itu adalah perspektif yang baik untuk kita bisa melihat musim-musim dalam kehidupan kita. We need to have a humble attitude Kita harus memiliki suatu sikap yang rendah hati. that faces every situation with a faith in God. Yang menghadapi setiap musim dalam kehidupan kita dengan suatu iman di hadapan Tuhan. Sometimes difficult things will happen in your life, Terkadang masa-masa sulit akan terjadi dalam kehidupan saudara. and sometimes you won't know the answers to why. Dan terkadang saudara juga tidak tahu alasannya kenapa. Difficult things happen. Hal-hal yang sulit terjadi. And the normal question that we ask is, why God? Why? Dan Why? pertanyaan yang biasa kita tanyakan adalah kenapa ini terjadi Tuhan? Because we want to make sense of it. Karena kita ingin menjadikan situasi tersebut masuk di akal kita. We want to say this happened because of this, or having blame for other people. Kita ingin bisa melihat yang ini terjadi karena hal ini, karena hari ini, ataupun kita menyalahkan orang lain. But God doesn't always give us the answers. Tetapi Tuhan tidak selalu memberikan So we jawabannya. need to trust in Him, Sehingga kita perlu percaya kepada Dia, have a forward faith in Him, memiliki iman yang melangkah maju di dalam and Dia, have humility before Him. dan memiliki kerendahan hati di hadapan Dia. C.S. Lewis says humility is not thinking smaller of ourselves, C.S. Lewis berkata bahwa kerendahan hati bukan kita berpikir kecil mengenai diri kita, but it is stopping thinking about ourselves. tetapi berhenti memikirkan tentang diri kita. If we get our minds off of ourselves and get our minds on Jesus, that's the right perspective. Kalau kita tidak lagi mengarahkan pikiran kita kepada diri kita, tetapi kepada Tuhan, itulah perspektif yang baik dalam kehidupan That's kita. true humility. Itulah kerendahan hati yang sesungguhnya. And when we have humility, that'll help us to get unstuck. Dan ketika saudara memiliki kerendahan hati, itu akan membantu saudara untuk tidak lagi terjebak. Okay, the second thing we do Dan hal yang kedua to yang kita bisa forget lakukan what is behind untuk is melupakan yang to di belakang forgive. adalah untuk mengampuni. Lots of times in our lives, the disappointment is because somebody did something to us. Seringkali kekecewaan terjadi dalam kehidupan kita karena ada orang lain yang melakukan sesuatu kepada kita. But forgiveness is saying, God, I let go of that. Tetapi pengampunan berkata bahwa Tuhan, aku melepaskan hal itu. Forgiveness is one of the top reasons we cannot move forward is because we're still stuck in the past. Pengampunan sebenarnya merupakan salah satu alasan utama bagaimana kita bisa terjebak dan tidak bisa melangkah ke depan. But God wants to set you free. Tetapi Tuhan ingin membebaskan saudara. One time someone did something in my life that was very, very difficult for me. Sekali waktu ada orang yang melakukan sesuatu dalam kehidupan saya yang sangat sulit dan sangat mengecewakan untuk saya. The thing that happened wasn't towards me, but it was towards somebody else. Hal yang terjadi bukan sepenuhnya kepada saya tetapi kepada orang lain. And I was very, very disappointed with what happened. Dan saya menjadi sangat kecewa dengan apa yang terjadi. The sin broke the relationship between me and him. Dosa menghancurkan hubungan saya dengan dia. And after that, things were not the same. Dan setelah hal tersebut kita tidak lagi menjadi orang yang sama. And as a result of that, my future
was changed because of it. Dan dan karena hal itu maka masa depan saya pun berubah karena hal tersebut. I didn't know how I was going to move forward. Saya tidak tahu bagaimana tetap melangkah ke depan. I didn't know what the right decision was moving forward. Saya nggak tahu apakah memang keputusan yang benar untuk tetap melangkah ke depan. And I started to get angry Dan saya mulai menjadi marah at him kepada dia for what he did. karena apa yang dia lakukan. And I thought to myself, Dan saya pikirkan untuk diri saya sendiri, he needs to apologize to me. dia harus minta maaf kepada saya. He is so wrong. Dia sangat salah. What he did was so bad. Yang dia lakukan sangatlah buruk. He needs to come to me and ask me for forgiveness. Dia harus datang kepada saya dan minta pengampunan. But then I wanted to be a good Christian. Tapi kemudian saya ingin menjadi orang Kristen yang baik. And so I was talking to God about it. Sehingga saya berbicara kepada Tuhan mengenai hal ini. And I always remember my pastor saying, when someone does something wrong against you, pray for them. Dan saya selalu ingat apa yang gembala saya katakan kepada saya. Dia katakan bahwa ketika ada seseorang yang menyalahi Anda, maka doakan orang tersebut. I didn't want to pray for him. Saya tidak mau mendoakan I orang wanted to tersebut. pray judgment on him. Saya ingin mendoakan penghakiman atas kehidupan dia. Let all the bad things happen to him. Biar ada hal-hal buruk terjadi dalam Then kehidupannya. he'll repent. Maka dia akan bertobat. No, I didn't want to do that. Saya tidak mau melakukan hal itu. But sometimes I think about praying and I'm, what do I pray? Dan terkadang ketika saya berpikir mengenai doa, apa yang harus saya I don't doakan? even know the right words to say to pray for him. Saya bahkan nggak punya kata-kata yang baik untuk doakan tentang dia. Then I remember my pastor also said, if you don't know what to pray, pray the Lord's Prayer. Dan saya juga ingat apa yang gembala saya katakan pada saya, kalau engkau tidak tahu bagaimana berdoa, maka doakanlah doa Bapa So kami. I prayed, God, let your kingdom come and let your will be done. Sehingga saya doakan, biarlah kerajaanmu datang dan biarlah kehendakmu jadi. And then the Holy Spirit convicted my heart. Dan Roh Kudus mulai menegur hati saya. And the Holy Spirit said, Dan Roh Kudus berkata, if you don't forgive, kalau engkau tidak mengampuni, you're praying that Jason's will would be done. maka sebenarnya engkau sedang berdoa supaya kehendak Jason yang terjadi. So when I say I don't forgive him, Sehingga ketika saya katakan saya tidak mau I mengampuni want dia, him to do this and this and this and this and this, and then I'll forgive him. saya ingin dia lakukan hal A, B, C, D, E, dan lalu saya akan ampuni dia. But God said, no, you can't let your will be done. Have to surrender to God. Tapi Tuhan berkata bahwa engkau tidak bisa memastikan kehendakmu yang terjadi, tetapi engkau harus menyerahkannya kepada Tuhan. And to me, I learned the lesson that that is what forgiveness is. Dan bagi saya belajar bahwa itulah artinya dari That pengampunan. it's letting go, Adalah tentang melepaskan, trusting God, percayakan kepada Tuhan, and letting Him be the judge, dan not me. biarkan dia yang menjadi hakim, bukan saya. Saying, God, let your will be done. Dan berkata bahwa Tuhan biar kehendakmu yang jadi. And letting go of it. Dan melepaskan hal itu. And when we do Dan that, ketika kita melakukan hal itu, we get unstuck. kita menjadi tidak lagi terjebak. Okay? Baik, The next one yang berikutnya is to learn from the past. adalah untuk bisa belajar dari masa lalu. Learn from the disappointment, Belajar dari kekecewaan, learn from the opposition, belajar dari perlawanan, and decide to do things differently. dan memutuskan untuk melakukan hal dengan cara yang berbeda. When we lived in Cambodia, we had thieves that would jump over the wall around our house and steal from us. Ketika kami di Kamboja, kami memiliki selalu ada pencuri yang masuk ke dalam rumah kami melalui jendela dan mencuri barang-barang kami. And one time it happened at night Dan sekali waktu itu terjadi di satu malam, when we were home, ketika kita ada di rumah, and they stole my bicycle and some things that were in the yard. dan dia ambil sepeda saya dan beberapa hal yang ada di halaman depan. Another time they opened the windows and reached in and grabbed things that were in the house. Di waktu lain mereka buka jendelanya dan coba sodorkan tangan dan ambil beberapa hal yang ada di situ. So they grabbed some clothes and they grabbed a purse and they grabbed a little iPod that I had. Sehingga mereka ambil baju, mereka ambil tas saya, dan mereka juga ambil iPod saya. After that, it was so difficult for me to sleep at night. Setelah saat itu sangat sulit untuk saya bisa tidur malam hari. Every little sound, I wake up, are they coming again? Are they coming again? Karena sebentar saja saya terbangun dan saya mulai lihat apakah pencurinya datang lagi. And I look outside to see if there's anybody there. Dan saya melihat keluar apakah ada orang yang di luar sana. It was very difficult for me because I lost sleep over it. Sangat sulit bagi saya karena kemudian saya juga nggak bisa tidur. And then when my neighbors would come, I would think, oh, maybe they're the ones. Dan Maybe ketika they tetangga stole saya from me. lewat, mungkin saya berpikir jangan-jangan mereka pencurinya. So it was hard for me to forgive that also. Sehingga sangat sulit untuk saya juga bisa mengampuni hal tersebut. But
Then we got a dog. Kemudian kita punya anjing. That was the dog that you saw earlier. Anjing yang baru saja saudara lihat. And so then every time someone came by, Sehingga setiap kali ada orang yang masuk, maka anjing tersebut mulai menggonggong. so then I was able to sleep at night Sehingga because I kemudian- know the dog will bark if somebody comes. Sehingga kemudian saya malam hari bisa tidur karena saya tahu anjingnya akan menggonggong kalau ada orang yang masuk. And after that, Dan setelah itu, we didn't have any thieves come over again. kita tidak lagi kecurian barang. And that's why our dog became a lucky dog and came to America with us. Itulah sebabnya anjing tersebut menjadi anjing yang beruntung dan bisa pindah ke Amerika bersama-sama dengan kami. We rewarded him. Kita memberikan hadiah kepada dia. He was a good dog. Dia merupakan anjing yang baik. So there are some things that we need to do and change so that that does not happen again. Sehingga ada hal-hal yang perlu kita lakukan dan ubah supaya hal yang di masa lalu tidak terjadi lagi. After we got the dog, I did not think about the thieves anymore and I could sleep good at night. Setelah saya mendapatkan anjing, saya tidak lagi memikirkan pencuri itu dan saya bisa tidur nyenyak di malam hari. So that helped me to get unstuck from that situation and move forward. Sehingga hal tersebut membuat saya tidak lagi terjebak dalam situasi tersebut dan bisa melangkah ke Okay, depan. so that's forgetting what is behind. Itu melupakan apa yang ada di belakang. Now let's look forward to reaching for what is ahead. Sekarang berbicara mengenai melihat ke depan dan menggapai apa yang ada di depan. Okay, let's go to the next slide there. Kita akan tampilkan slide berikutnya. Okay. The first one is to get involved in community. Yang pertama adalah terlibat di dalam komunitas. This would mean getting involved in church. Ini artinya adalah terlibat di dalam gereja. Not just coming to church on a Sunday, Bukan hanya datang di hari Minggu, but getting involved in relationships with people. tetapi terlibat dalam hubungan dengan orang-orang yang lain. Take somebody out for dinner. Ajak orang lain untuk makan malam. Make a new friend. Buatlah teman yang baru. Get involved in small groups. Terlibat di dalam kelompok kecil. Open your heart Buka hati saudara to each other. untuk kepada satu sama lainnya. One of the best ways that we can build our own lives Salah satu is by cara- building relationships with other people. Salah satu cara terbaik untuk kita bisa membangun kehidupan kita adalah ketika kita membangun hubungan dengan orang lain. They've done studies and they actually see that people who have close relationships with people actually live longer, more happy lives. Ada suatu penelitian yang berkata bahwa kalau ada orang yang memiliki hubungan dengan orang lain, biasanya kehidupan mereka lebih bahagia dan bisa lebih bertahan lama. So you can bless your own life Sehingga saudara bisa by memberkati kehidupan saudara growing in sendiri community with other people. dengan terlibat di dalam komunitas dengan orang lain. Galatians 6 says that we are to bear one another's burdens. Galatia 6 berkata untuk kita bisa menanggung beban satu sama lain. So if you have difficulties in your life, Sehingga ketika saudara memiliki kesulitan dalam masa the kehidupan word saudara, of God is for other people to help you in that situation. firman Tuhan seringkali menggunakan orang lain untuk bisa membantu saudara dalam situasi tersebut. Many times when we go through difficulties, Seringkali ketika kita melewati masa-masa yang sulit, we want to hide, we want to withdraw from people, we have shame. kita ingin sembunyi, kita ingin tidak ada di kerumunan orang, kita memiliki rasa malu. That is the opposite of what we should do. Itu sebenarnya merupakan kebalikan dari apa yang harusnya kita lakukan. Galatians 6:2 says, bear one another's burdens and so fulfill the law of Christ. Galatia 6 ayat 2 berkata bahwa marilah kita menanggung beban satu dengan yang lainnya supaya kita bisa memenuhi hukum Tuhan. When we lift somebody up, Ketika kita bantu orang lain bangkit, that is obedience to God. itu merupakan ketaatan kepada Tuhan. So if I have a problem Kalau saya memiliki masalah, and Phil is going to help me up, dan Phil akan membantu saya, he's going to bear my burden. dia akan pikul beban saya. But if I withdraw and I have shame, Tapi kalau saya menjauh dan saya memiliki rasa malu, I am preventing Phil from fulfilling God's command. saya mencegah Phil untuk bisa taat kepada hukumnya Tuhan. God commands Phil to help me up. Tuhan perintahkan Phil untuk bisa bantu saya. And so God wants us to live in community. Oleh sebab itu Tuhan ingin kita hidup di dalam komunitas. Sometimes Phil will help me up, Terkadang Phil akan bantu saya, but maybe sometimes I need to help Phil up. atau bahkan terkadang saya perlu bantu Phil untuk bisa bangkit. And that's the beauty of community. Dan itulah keindahan dari komunitas. Because we know and we can have confidence that we are supported and loved in the house of God. Karena kemudian kita bisa menjadi tahu dan kita memiliki rasa percaya diri bahwa kita didukung di dalam rumah Tuhan. Get around people who have purpose and start living together for the purposes of God. Kelilingilah diri saudara dengan orang-orang yang juga memiliki tujuan sehingga bersama-sama kita bisa hidup untuk tujuan Tuhan. Maybe the person next to you
has the key to getting you out of your disappointing situation. Mungkin orang yang di sebelah saudara merupakan kunci untuk membantu saudara keluar dari kekecewaan. Maybe you're struggling with sin Mungkin saudara sedang bergumul dengan dosa or financial difficulty. atau kesulitan secara finansial. Maybe you're struggling in this area or in a relationship. Mungkin saudara juga bergumul dalam hubungan. The person next to you Orang di may sebelah have already saudara gone through that. mungkin sudah melalui hal tersebut. And they can say, if you do this and this and this, then you'll get out. Dan dia bisa berkata kalau engkau melakukan hal ini, dan hal ini, maka engkau bisa keluar. But if we withdraw, Tapi kalau kita menjauh, we will never get the help we need. kita tidak bisa mendapatkan bantuan yang kita butuhkan. We can pray, God help me, God help me, God help me. Kita bisa berdoa, Tuhan tolong bantu saya. But then God says, I am helping you. The person next to you is your help. Tapi kemudian Tuhan mungkin berkata, aku sudah bantu kamu. Orang yang di sebelah kamu itulah bantuanku. Maybe the person sitting beside you is the answer to your prayer. Mungkin orang yang duduk di sebelah saudara merupakan jawaban dari doa saudara. So get involved in community. Jadi terlibatlah di dalam komunitas. Hey, the next one is serve. Dan yang berikutnya adalah melayani. Serve in the house of God. Melayani di dalam rumah Tuhan. Serve people outside the house of God as well. Layani orang yang juga ada di luar rumah Tuhan. When we start investing in somebody else's life, Ketika kita mulai menginvestasikan diri dalam kehidupan orang lain, we start to forget about our own difficulties. kita mulai lupa dengan kesulitan kita sendiri. We were created to give to others. Kita diciptakan untuk bisa memberi kepada orang lain. You were created in God's image, Saudara diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. and God so loved the world that He gave. Dan Tuhan sangat mengasihi dunia, maka dari itu dia memberi. Because we were in God's image, it is in us to give. Karena kita segambar dan serupa dengan Tuhan, dari dalam kita mendorong kita untuk memberi. And we'll find that when we do, our difficulties and our disappointments start to get smaller. Dan kita akan menemukan ketika kita memberi, maka kesulitan kita pun semakin kecil. When we serve others, we are also making way for the future as well. Ketika kita melayani orang lain, kita juga sebenarnya sedang membuka jalan untuk masa depan kita. We don't find success by the things that we get in life. Kita tidak menemukan kesuksesan dari hal-hal yang bisa kita dapatkan saja dalam kehidupan kita. We find success by serving and giving to other people. Kita menemukan kesuksesan ketika kita melayani dan memberi kepada orang lain. The last thing Hal yang terakhir, for reaching forward untuk kita bisa menangkap yang di is to depan, dream again. untuk bisa bermimpi lagi. What could God do through you? Apa yang Tuhan bisa lakukan melalui saudara? What does God want to do in you? Apa yang Tuhan mau lakukan melalui saudara? Many times when we face difficulties, Seringkali kalau kita ada di dalam masa-masa it's sulit, difficult to see the future. sangat sulit untuk bisa melihat masa depan. If we lost our job, Kalau kita kehilangan pekerjaan, we're afraid of what the future has. kita takut dengan apa yang ada di masa We depan. lost our finances, we don't know what's going to happen. Kalau kita kehilangan keuangan kita tidak tahu apa yang bisa terjadi. But God wants to come to us and say, let's dream again. Tapi Tuhan ingin hampiri saudara dan berkata, mari bermimpi lagi. What does God want to do in you and through you? Apa yang Tuhan ingin lakukan di dalam saudara dan melalui saudara. Keep dreaming. Teruslah bermimpi. Keep having faith. Teruslah memiliki iman. Keep moving forward. Teruslah melangkah ke depan. All the days of your life. Setiap hari dalam kehidupan saudara. Hebrews 11:39. Ibrani 11 ayat yang ke-39. It says, all these people, this is talking about all the people of faith in Hebrews Dikatakan 11. bahwa semua orang ini berbicara mengenai orang-orang yang He memiliki says, iman. all these were approved through their faith, Orang-orang ini teruji oleh karena iman mereka. but they did not receive what God, but they did not receive what was promised. Walaupun mereka tidak memperoleh apa yang dijanjikan. So there's a promise Sehingga ada sebuah janji that's greater than ourselves. yang lebih besar daripada diri kita sendiri. Think about Abraham. Pikirkan mengenai Abraham. When he died, Ketika dia mati, he did not see the whole nation of Israel, dia tidak melihat seluruh bangsa but he Israel. still had faith. Tetapi dikatakan dia memiliki iman. So that faith is further than us. It's Sehingga way past us. Iman itu sebenarnya bahkan lebih jauh daripada kita. So keep dreaming. Sehingga teruslah bermimpi. What can God do? Apa yang Tuhan bisa lakukan? How can God use you? Bagaimana Tuhan bisa menggunakan saudara? Let's live beyond ourselves. Mari kita hidup lebih besar dari diri kita Let's sendiri. forget what is Mari behind kita lupakan apa yang ada di belakang. and move forward in what God has for us. Dan Amen? maju ke depan untuk bisa menggapai apa yang Tuhan miliki untuk kita. Ada amin? I would like for all of us to do one thing. Let's all bow our heads Mari kita tundukkan kepala. and let's ask ourselves two questions. Mari kita tanyakan kepada diri kita dua pertanyaan ini. The first one is, God,
which one of these points do you want me to apply in my life? Yang pertama kita bisa tanyakan kepada diri kita, Tuhan dari poin mana yang kau ingin saya aplikasikan dalam kehidupan saya sekarang? Maybe it's being humble or forgiving. Mungkin berbicara mengenai kerendahan hati ataupun mengampuni. Maybe it's learning from what the disappointment that we've had. Mungkin berbicara mengenai belajar dari kekecewaan yang sudah kita alami. Maybe God wants you to get involved in community or serve or dream again. Mungkin Tuhan ingin saudara terlibat dalam komunitas atau melayani atau bermimpi lagi. Ask the Holy Spirit what He wants you to do. Tanyakan kepada Roh Kudus apa yang Dia ingin saudara lakukan. Because He's here. Karena Dia ada di tempat ini. Second question I want you to ask. Pertanyaan kedua yang saya ingin saudara tanyakan pada diri saudara sendiri. Not today but tomorrow. Bukan hari ini tetapi besok. When you wake up tomorrow, ketika saudara bangun esok hari, ask the Holy Spirit, tanyakan kepada Roh Kudus, how can I live faith forward? Bagaimana caranya saya bisa hidup dengan melangkah ke depan? How can I live in faith? Bagaimana caranya saya bisa menghidupi iman? What are the decisions that I can make? Apa keputusan yang harus saya ambil? That's bigger than myself. Yang lebih besar dari diri saya sendiri. And obey the Holy Spirit when He speaks to you. Dan mentaati Roh Kudus ketika Dia berbicara kepada saya. Let me pray for you. Saya ingin berdoa bagi saudara. Dear Heavenly Father, Bapa di surga, we thank you for your faithfulness. Kami bersyukur untuk kesetiaan-Mu. You are even more faithful to us than we are to you. Engkau jauh lebih setia kepada kami daripada kami setia kepada Engkau. So we respond in joy today. Sehingga kami ingin meresponi dengan sukacita pagi hari ini. We respond because you want to bring us to abundant life. Kami ingin meresponi karena kami percaya Engkau ingin membawa kami ke dalam kehidupan yang berkelimpahan. Jesus, you made the way for us. Yesus, Kau sudah buat jalan bagi kami. You opened your arms and you died on the cross for us. Buka tanganmu dan Kau mati di atas kayu salib untuk setiap daripada kami. You strengthen us through the Holy Spirit. Biar Engkau kuatkan kami melalui Roh Kudus. So that we can walk step by step, day by day with you. Sehingga kami bisa terus melangkah langkah demi langkah, hari demi hari bersama-sama dengan Engkau. You have the best in store for us. Engkau memiliki yang terbaik disimpan untuk kami. So God, today we respond in faith. Sehingga pagi hari ini kami mau meresponi dengan iman. We respond with a faith forward attitude. Kami ingin meresponi dengan iman yang melangkah maju. And we say, God, have your way in us. Untuk kami bisa berkata, Tuhan biar kehendak-Mu yang jadi. You lead, we will follow. Engkau yang pimpin, kami akan ikuti. We give our lives to you in Jesus' name. Kami memberikan kehidupan kami ke dalam nama Yesus. And everybody said, Dan amen. semua sama-sama katakan, amin. Amin. Ya puji Tuhan, Bapak Ibu semuanya, kita akan berdoa untuk anak-anak supaya Tuhan berkati mereka semuanya. Mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Bukan hanya berdoa di sini, tetapi juga orang tuanya. Pada waktu di rumah mereka doakan semuanya supaya mereka boleh terus berteduh di dalam kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan bilang, datanglah kepadaku, maka Tuhan akan memberkati mereka semuanya. Pagi ini kita berdoa, arahkan tangan kita ke depan. Kita akan memberkati anak-anak yang di depan ini. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk anak-anak yang ada di depan ini Tuhan. Mereka adalah generasi terang, generasi yang penuh dengan harapan dari Tuhan. Mereka akan terus bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Mereka akan terus bertumbuh dalam pengenalan dan takut akan Tuhan. Sehingga anak-anak yang di depan ini Tuhan mereka mengalami hal-hal yang luar biasa, mujizat terjadi dengan iman yang penuh dengan harapan dari Tuhan. Sehingga mereka boleh terus di dalam Tuhan menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang kuat, menjadi generasi penerang daripada bangsa ini Tuhan, untuk membawa dampak kerajaan Allah dimuliakan. Dari mulut bibirnya akan ada perkataan firman yang akan disampaikan untuk orang kepada teman-teman di sekitarnya Tuhan. Mereka akan dicukupkan dalam segala kebutuhannya melalui orang tuanya Tuhan. Tuhan memberkati mereka semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat Tuhan ilahi, berkat-berkat surgawi dilimpahkan untuk anak-anak ini semuanya Tuhan. Hari ini sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan akan memberkati mereka semua dengan berkat-berkat dan doa yang luar biasa.
dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita semua katakan amin. Mari bangkit baru Bapak Ibu semuanya. Once again, thank you very much for your Pastor Jason, for your word of God for us. And please come again next time. Juga Pastor Melamon, terima kasih buat menerjemahkannya luar biasa. Sehingga kita boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki bagi kita semuanya. Puji Tuhan. All my life you have been faithful. Mari angkat tangan semua. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, segala perintah firman Tuhan sampaikan kepadamu pada hari ini, maka kau akan menjadi bangsa yang besar di bumi. Segala berkat akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu setiap hari. Diberkatilah pada waktu masuk, diberkatilah pada waktu keluar. Apapun kau kerjakan dengan tanganmu, dengan pikiranmu akan berhasil, karena Tuhan Allahmu menyertai engkau semuanya. Marilah Bapak Ibu semuanya kita pulang dengan membawa berkat Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, sekutuan dan penghiburan kuasa Roh Kudus memberkati kita sekalian hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat kita semua katakan amin. Amin. Happy Sunday. Happy Sunday.